Pada tahun 1496, Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan Kesultanan Aceh. Ini awalnya berbasis di Lamuri, tetapi sejak itu meluas hingga mencakup banyak wilayah terdekat lainnya, termasuk Daya, Pedir, Lidie, dan Nakur. Kemudian, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Aliansi Kesultanan Aceh. Lalu diikuti Aru. Ali Mughayat Shah digantikan oleh Salahuddin, yang merupakan putra sulungnya, pada tahun 1528. Beliau memimpin hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Aceh mengalami periode ekspansi dan berpengaruh luas di tahun 1607 sampai 1636, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa pemerintahannya, Aceh menguasai Pahang, yang dijadikan sebagai ibu kota negara utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerbuan terhadap Portugis dalam pertempuran di Melaka dengan pasukan yang terdiri dari 60.000 prajurit perairan dan 500 buah kapal perang. Peristiwa ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengaruh Aceh atas Selat Malaka dan wilayah Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling utama di antaranya adalah meningkatnya pengaruh Belanda secara bertahap atas Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Bersamaan dengan pencaplokan Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, dan Barus, serta masuknya Bengkulu ke dalam pangkuan penjajah Belanda. Sang saudara di Kesultanan Aceh ikut menjadi pemicu kemunduran kerajaan ini. Sistem pemerintahan kerajaan ini ialah mutlak ada pada 3 Panglima Sagoe dan Teku Kadi Malikul Adil yang berhak penuh untuk mengangkat atau menurunkan Sultan. Jika Sultan sudah membayar jinama Aceh atau mas kawin Aceh yang terdiri dari emas senilai 32 kati, sejumlah uang sebanyak 36 ringgit, beberapa ekor kerbau, dan sejumlah gunca padi, maka sudah sah memangku jabatan sebagai Sultan. Sebagai perlambang Sultan, dapat dikatakan sah jika memiliki 2 hal, yaitu keris dan stempel. Tidak akan ada abdi kerajaan yang mau melaksanakan perintah Sultan tanpa adanya keris perlambang tersebut. Serta tidak akan ada hukum yang dapat dipatuhi terkecuali adanya cap dari stempel kerajaan.